Memasuki satu pembacaan firman Tuhan, saya berharap saudara akan bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan. Yesaya pasal 11, ayat 11 sampai dengan 16. Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros dan di Ethiopia dan di Elam, di Seniar, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur, mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengiringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan kehidupan kepada kami, dan Engkau selalu mengajarkan kami untuk mentaati semua perintah-perintah-Mu. Biarkanlah roh yang di dalam Engkau lebih dahsyat akan membentuk setiap pribadi kami, bahkan mengangkat kami untuk masuk dalam kebenaran-Mu. Kami yakin sungguh bahwa roh yang di dalam Engkau akan membentuk kami semakin hari semakin berkenan. Itulah yang kami harapkan. Biarlah kami belajar untuk memahami semua yang Kau berikan dalam hidup kami, tidak hanya sampai di sini, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk mengenal pribadi Engkau satu persatu dalam hidup bersama Engkau. Ajari kami taat Tuhan, ajari kami mengasihi Engkau, ajari kami juga mengenal pribadi-Mu, sehingga dalam perjalanan ini Tuhan atur langkahnya, supaya dalam proses hidup kami, Engkau yang akan menjamahnya dan membentuknya. Satu hal yang kami ingat bahwa di dalam Engkau ada kebenaran-Mu, di dalam Engkau ada sukacita-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam, puji nama Tuhan. Hari ini agak terganggu ya, karena mic-nya tidak bisa untuk nyambung. Kita akan lanjut aja. Judulnya pada hari ini adalah firman Tuhan hidup dengan DNA Kerajaan Surga seri yang kedua. Kalau Senin yang lalu kita mempelajarinya, saudara, mulai dari Yesaya pasal 11, 1 sampai dengan 10. Sekarang ini Yesaya 11 sampai 16. Saudara perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, saudara. Kita menyadari bahwa proses kita ini sebagai orang pilihan Allah tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk taat, untuk mengerti. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan, ya, itu sering terjadi. Tetapi dia tidak akan memahami bagaimana kemenangan kerajaan Allah itu selalu dimulai dengan identitas
identitas kita dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 11 ini mengungkapkan bahwa bukan hanya pembicaraan tentang Mesias yang akan datang, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan memulihkan umatnya dan membuka jalan sebelumnya tidak akan bisa, saudara. Jadi mari kita melewati semua itu, melihat Tuhan bekerja. Ya, kalau kita baca di dalam ayat ini, saudara, di tempat Yesaya pasal 11-16 ini menunjukkan tentang bagaimana keadaan sisa bangsa Israel itu yang mengalami banyak kekeringan, ya, banyak hal yang terjadi yang membuat proses kehidupannya tidak sebaik yang dialaminya. Kalau sekarang ini dikatakanlah paceklik, saudara, paceklik yang berkepanjangan itu yang membuat manusia salah tingkah dan salah bertindak. Mari kita mengingat bahwa tidak pada saat paceklik hari-hari ini atau tahun-tahun ini, tetapi pada masa bangsa Israel pun mengalami paceklik yang berkepanjangan, saudara. Dan juga untuk mengatakan di sini mengeringkan laut dan membelah sungai untuk membawa umatnya masuk ke masa depan yang telah disediakan, itu adalah perjalanan bangsa Israel, di mana Musa membelah Laut Merah. Marilah kita menyadari bahwa DNA kerajaan surga harus menjadi bagian dari pribadi kita. Kenapa? Karena keselamatan pribadi lepas pribadi. Dan kita sadar bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya, yang menghambat hidup kita ini sebetulnya adalah tubuh kita. Ya. Kalau sudah tubuh, nanti gandengannya jiwa. Karena jiwa itu adalah ada perasaan, hati, dan pikiran. Tapi kalau roh itu kudus sebetulnya. Roh itu bisa bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena pada awalnya roh itu adalah pemberian dari Allah. Roh yang murni, yang bisa bercakap-cakap. Makanya kalau saya sering kali bilang, kalau kita konseling tidak ada rohnya, saya bukan perdukunan, tetapi saya adalah anak-anak Allah. Ketika kita berdoa, roh itu akan berbicara satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Roh itu selalu penuh kasih. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Bagi masa paceklik ini, saudara, memang DNA dunia ini berkata bahwa kita tidak mungkin, kalau kita tidak berusaha kerja keras, tidak mungkin dapat uang. No, memang, saudara, itu memang kita harus dapati. Tetapi kalau kita masuk di dalam DNA kerajaan surga, berkata bahwa jika Tuhan berkehendak, selalu ada jalan. Ngerti ya, saudara? Jadi kalau DNA di bumi ini berkata bahwa itu tidak mungkin. Kalau kita tidak kerja, memang kita harus kerja. Tapi kalau DNA dari Tuhan itu, apapun yang terjadi, intinya dalam bahasa sehari-hari, apapun yang kamu alami yang terjadi saat ini, saudara, itu ada jalan keluarnya. Kalau itu kehendak Allah, pasti dibuka. Itu, saudara, yang harus kita mengerti bahwa orang yang hidup dengan DNA kerajaan surga itu akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa, dan itu tidak bisa dipakai dengan logika kita. Kenapa? Karena pada masa-masa yang tidak memungkinkan itu akan terbuka untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Makanya DNA kerajaan surga tidak dikuasai oleh ketakutan. Paham, saudara? Duh, ya gak bisa mungkin, Bu, wong aku ya khawatir toh, wong ini kok kekurangan, ini kok sakit-sakitan. Ya saya juga gitu, saudara. Tapi kalau kita mau masuk dalam kerajaannya, marilah kita belajar untuk menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar untuk membuka hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena jalur Tuhan itu bukan jalur yang yang bisa dipikir dengan logika, bisa dipikir dengan kekuatan manusia, tidak. Tetapi jalur yang Allah berikan pada kita itu sangat besar kuasanya. Dan jalur yang diberikan pada kuasa Allah itu selalu indah pada waktunya. Jadi saudara harus perhatikan bahwa DNA kerajaan surga itu melihat peluang di balik hambatan itu. Paham?
Jadi kalau saudara sekarang ini terhambat dengan masalah saudara, saya juga tidak tahu apa permasalahannya. Hambatan itu saudara, Tuhan berkata, itu melihat peluang. Ada peluang supaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena pada ayat Yesaya 11 ayat 15 ini menunjukkan bahwa Tuhan menunjukkan karyanya dalam kehidupan kita. Biarlah kita belajar melangkah dengan iman, saudara ya. Berusaha iya, tapi iman juga hidup. Jangan berusaha, tapi iman menentang, jadi pemberontak, hingga akhirnya males, segala sesuatunya nggak mau. Nah, itu yang berbahaya. Dulu kamu cinta Tuhan, kamu selalu memandang Tuhan, selalu berdoa, selalu memuji-muji. Sekarang kondisi sudah menurun, bahkan tidak punya apa-apa. Kamu tutup mulut, 1000 bahasa. Tuhan pasti sedih. Kenapa? Karena di sini Tuhan menerangkan, ingat baca ulang-ulang ya. Yesaya 11 ayat 15. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air. Jadi Tuhan itu bertindak di sini dan Tuhan juga memukul, itu bukan mematikan tetapi memecahkan menjadi 7 batang air. Itu menandakan kalau dalam dunia roh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuhan memukul semua beban beratmu, intinya gitu ya saudara, kalau dalam dunia roh. Menghancurkan semua masalahmu, mematahkan semua penyakitmu, bahkan membuang semua kehendakmu, supaya kamu mematikan keakuanmu untuk masuk dalam panggilannya. Karena Tuhan memukul pecah menjadi 7 batang air. Itu adalah sumber kehidupan. Mari kita imani sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Berkasut itu adalah apa? Senjata. Kasut itu yang kita pakai ini saudara, supaya tidak terluka. Demikian juga di hidup Tuhan ingin supaya kamu berkasut kebenaran. Ada kan firman-Nya? Berkasut dengan kebenaran. Supaya kebenaran yang Tuhan tampakkan dalam hidup saudara itu tidak hanya sampai di sini, tetapi Tuhan akan memberikan pemulihan. DNA kerajaan surga hidup dalam pemulihan. Saudara mau masuk dalam pemulihan? Apa itu? Pemulihan, mari kita lihat arti dari laut dalam hidup saya. Laut itu gelombang, pasang surut pasti terjadi. Masalah dalam keluarga pasti ada, ekonomi pasti ada, pelayanan pasti ada, kesehatan juga masih pasti ada masalah. Masa lalu juga pasti ada masalah. Makanya kita harus belajar saudara menyeberangi laut itu dengan kuasanya. Kenapa? Karena semua itu yang menghalang-halangi adalah gelora ombak dunia ini. Keadaan kita, ketakutan, kepahitan, hingga kita melakukan dosa dan meragukan Tuhan. Nah itu yang harus kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena Tuhan itu memandang pengorbananmu sampai pada titik penghabisanmu. Karena karya Tuhan bekerja di dalam hidup kita tidak hanya sampai di sini, tetapi Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langitnya, memberikan cahaya kebenaran dalam hidup kami. Saudara mengeluh? Ya pasti. Ada satu nyanyian saya suka ini lagu. Ku bersujud di kakimu. Kenapa? Menikmati kehadiranmu. Kenapa? Kau berkata, kau cintaku. Dengan apa? Dengan kasih sempurna. Lalu kau mengusap air mataku. Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta kau lebih dari semua. Jadi kalau kita itu
ada banyak beban, ada banyak pikiran, ada banyak masalah, ada banyak itu. Kita harus belajar apa nih? Oh Yesusku, ku cinta kau lebih dari semua. Berarti masalahmu itu harus dibuang dalam pelataran Tuhan. Bukan masa bodoh. Berjuang bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kamu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengajarkan kita pujian ini. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam. Untuk apa? Dan menikmati indahnya tempat kediamanmu. Bawaku lebih dekat, lebih dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Berarti saudara, Tuhan itu selalu ya dan amin. Ketika kita masuki kebenarannya, maka Dia akan membawa hidup kita sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ada satu pujian lagi. Ini juga pada saat saya mengalami banyak hal dan itu buntu semua. Saya ingat nyanyian ini. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ini Dia berkata, saudara. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli dengan aku. Amin. Benar, kami percaya itu. Dia pikul segala bebanku. Ketika kamu merasakan, maka hadirat Tuhan turun menjamah kamu. Sehingga ketika kamu sujud dalam pelatarannya, Dia menjamah kamu. Dia mengurapi hidupmu. Dia membentuk imanmu menjadi indah di pemandangan Bapa. Sujud di mari kita terima. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia apa lagi? Dia ubah hidupku. Kenapa? Barui hatiku. Apa yang terjadi? Sesuatu saat apa? Semua berubah. Di altarnya. Sekali lagi. Saat datang di altarnya. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Tuhan itu bukan patung. Tuhan juga bukan orang sakti. Tapi nahopolitisik olim. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu keperluanmu. Napudesi atau keolihimah. Karena Dia hidup. Dan Dia sangat mencintaimu. Makanya kuasa Tuhan itu jangan dibuat main-main. Ya, kalau dulu saudara belum mengalami
sampai habis sekarang ini saudara alami. Mari kita tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita harus mencintai Tuhan dengan tulus, saudara. Karena Dia tahu kesetiaanmu sampai di mana. Jangan saat kamu diberkati, kamu cinta. Saat Tuhan membiarkan kamu bukan karena tidak sayang, karena Tuhan ingin imanmu makin maju ke depan, makin maju ke depan. Dia izinkan semua berjalan, semua tantangan. Karena firman Tuhan sudah berkata, tahu maksudnya? Percobaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kemampuanmu. Amin. Mari kita imani sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu tidak pernah main-main dengan kita. Ada satu lagu, Sialala, la 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 la, aku cinta Yesus. Lagi, Sialala, la 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 la, Yesus cinta saya. Lagi, Sialala, la la la, Yesus, amin. Yesus cinta saya. Nah, ini Tuhan jawab. Kalau bumi itu berlalu ya apa? Kamu cinta aku enggak? Lek bulan itu enggak percaya lagi, kamu cinta aku enggak? Kalau nanti langit itu goncang, semua gempa ada, kamu mengalami banyak goncangan-goncangan, kamu cinta aku enggak? Sekarang kalau matahari tidak bersinar lagi, kamu cinta aku enggak? Nah, ini menjadi PR buat kita. Paceklik itu akan mengalami seperti itu. Makanya pujiannya mengatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang, amin. Matahari tak bersinar, ayo imani saudara. Tetapi Tuhan Yesus ku kiri kananmu tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya apa? Pasti akan digenapi. Loh, itu imanono saudara, jangan asal nyanyi. Di lebar nyanyi ini nangis, mungkin muji Tuhan, mungkin tersentuh, pulang balik lagi stres. Boleh? Boleh. Gak kuat aku, Bu, gak kuat. Loh, semua orang yang gak kuat, saudara. Saya yang gak kuat. Sudah tahu, 2 hari yang lalu sepulang dari saya dari Jawa Tengah, saya sesek. Saya batuk kayak orang sedak, gak bisa nafas. Semua orang, saya ingat jadi pada waktu tengah malam jam 2, jam 3, ada orang telepon tiba-tiba sesek. Itu memang, itu medis nama katanya Tuhan dalam dunia roh. Peperangan ini sudah terjadi, sudah. Dan itu, bom yang keluar, apa-apa yang keluar itu punya serpian-serpian yang beracun. Dan itu menerpa seluruh manusia di muka bumi. Jadi saudara jangan kaget kalau tiba-tiba ada sesak. Kemudian alergi. Itu sudah sedunia. Nah, saya kan juga, wah ini kayak aku nih mau dipanggil Tuhan. Enggak boleh ngomong gitu. Ya sudahlah, aku mengalah. Ini terus keluar kayak air terjun terus. Ini saya bingung. Ini ada cucu-cucu ya apa nih? Air tak sumpelis lah. Jadi saya ini sambil berdoa. Di situ, biar bumi akan berlalu. Tak gini rasa. Biar bulan terus sama cucu saya diketawai. Loh, kok digitu no? Karena beler terus. Nanti lainnya sudah mampet sini gendis. Beler sini gendis tak bunduk ini. Dari dua-dua kayak senafas. Loh, kok jelala satu-satu? Ya Bu, Tuhan izinkan seperti itu. Supaya saya bisa nyanyi dengan lancar. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Saya nyanyi terus gitu, saudara. Tapi ini terus tambah pusing, bukan tambah sembuh, pusing, kleang. Makanya aku capek ini wis.
Tapi saya percaya firman yang sudah dikeluarkan pasti iya dan amin. Firman yang dikumandangkan juga pasti iya dan amin. Saya bilang, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Pak Pung untuk mana-mana saya. Ini minyak putih semua. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kaki saya kram. Aduh. Saya nggak mau mengeluh sama Tuhan. Kok nyanyi kok malah gini? Enggak. Saya tetap bersyukur karena saya bisa nyanyi. Lalu saya kaos kaki, saya selimuti, tetap ngeliang-ngeliang. Terus nggak tahu. Akhirnya saya berserah, Tuhan, Engkau tuh lebih berkuasa atas hidup saya, dan saya tahu bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin untuk saya. Saya mau masuk di dalam kebenaran-Mu saja. Saya nggak mau mikirin macam-macam. Saya tahu bahwa mungkin saya kecapiin, sehingga saya perlu menyerahkan semuanya pada Tuhan, karena Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Besok itu saya itu ada ibadah, ini ngeliang-ngeliang beler terus gak bisa gitu. Tak serano, saya nyanyi Allah kuasa itu terus bunyi tebun. Tadinya beatik tung, tak lihat terus gak kuat, ngeliat gini sang ngeliang-ngeliang, HP terus bergoyang-goyang gitu. Akhirnya bunyi, terus akhirnya saya terima. Halo Bu, atau terus pokoknya teman katanya, loh katanya, kok bisa? Dong tadi pagi barusan tadi enggak apa-apa sudah. Pukul berapa ya lupa saya, 2 jaman. Kok jadi ambrek? Iya nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Sebentar lagi ada obat. Ya udah, ya harus doa. Batuk doa. Tetap doa. Batuk tetap doa. Saya percaya Tuhan punya kuasa atas hidup saya. Saya mau rindu untuk masuk dalam pelataran Tuhan. Saya pengen. Walaupun saya capek, saya pengen. Akhirnya saudara, obat datang. Yang satunya 3 kali. Jadi obatnya itu ada 5. Satunya itu 3 kali, satunya 2 kali. Iki bingung nih ngatur. Aduh Tuhan, aku sudah tidak bisa ngatur. Ya apa ini? Ya tak biasa menulis, aku tidak bisa nulis. Tak taruh di ini nanti membaca juga susah. Wes tidak tahu, wes Tuhan tak serano. Jadi tidur sesut. Bangun. Ketika bangun, loh, aku di mana ya? Saya tidak sadar. Oh ya, aku sedang di rumah, puji Tuhan. Terus langsung tangan saya itu mbak spidol. Kalau ini 2 kali, berarti itu ya apa ya? Loh, Tuhan kalau gak saya merancang, ya 24, bagian 2, 12 jam. Oh iya. Tapi saya lupa ya, tadi minum jam berapa ya? Tadi saya sempat minum obat. Tapi Tuhan bilang jam 9. Oh ya jam 9. Terus saya hitung 10, 11, 12, 13, 14. Terus saya hitung 12 tuh ketemunya itu jam 5. Waduh, jam 5 pagi aku tidak bisa Tuhan. Itu saya jam 2, setengah 3 bangun. Dadar saya tidak tahu, udah tak serano gitu saya. Dah, tulis saja. Jadi saya ini kayak tangan saya ini dipakai untuk pembukuan, untuk menerima obat-obat itu tadi, supaya ditulis dengan pulpen, dengan spidol, supaya saya bisa melihat. Jadi tak tulis semua, saudara. Loh, biasanya saya itu tidak pernah loh buat obat, minum obat sampai tak tulisi sampai mendetail kayak itu, tidak pernah. Jadi saya itu jadi kepikiran sendiri, loh kok jadi aneh. Begitu saya tadi siang tuh baru kelihatan, loh saya itu kapan nulisnya gitu. Ternyata Tuhan yang nuntun. Jadi yang 2 itu mulai dari jam 9 sampai jam 5, kemudian jam 9 lagi jam 5, pas 2 kali.
Terus yang ketiga, saya sampai apa sudah? Jam 9, jam 5, jam 9, jam 9, jam 1, jam 9. 3 kali. Jadi saya sudah nggak mikir apa-apa, tapi Tuhan yang ngatur. Itu obat, saudara. Bukan tentang uang. Jadi kalau saya ditolong, Tuhan pasti menolong saudara. Makanya Tuhan bilang, walah ngono tok ae yo gampang. Itu perkara kecil. Kalau dalam perkara kecil ini saja kamu tidak setia padaku, kamu bandel, tidak mau nulis pakai spidol tadi, aku tidak akan memberikan kamu perkara yang lebih besar. Benar nggak? Jadi saya sadar, oh iya ya, berarti ini tadi pemberian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ditagih Tuhan. Nah, sekarang kamu mau masuk enggak? Dalam kebenaranku katanya kamu mau masuk. Iya sih, aku mau masuk di tempatnya altar Tuhan. Baiklah, saya nyanyi kamu. Nah, setelah itu saudara, saya menyadari bahwa firman yang sudah diberikan memang disengaja Tuhan seri 1, seri 2. Padahal saya sudah tidak tahu, sudah saya 1, seri. Umpama saya kelingan tadi bawa firman Tuhan tadi buat lagi, mungkin saya tidak bisa. Tapi Tuhan sudah sediakan jauh-jauh seminggu. Senin itu seri 1, ini seri 2. Berarti Tuhan itu menata luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Maka itu saudara harus ingat bahwa tangan Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Dan jangan kecil hati, karena Tuhan bekerja di atas langkahmu. Amin. Kuatkan imanmu. Itulah firman Tuhan. Maka hiduplah dengan DNA kerajaan surga. Saya juga belajar saudara. Bukan saya yang baik, saya juga belajar. Sehingga saya bisa tahu bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin untuk saya dan saudara. Ada satu pujianku masuk ruang Maha Kudus, itulah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.